masih di redaksi pagi, prihatin karena sarana publik seperti eskalator di stasiun Bekasi, Jawa Barat tak kunjung diperbaiki. Sejumlah pengguna kereta api gelar aksi tabur bunga yang diletakkan di depan eskalator. Ya, sebelumnya eskalator di stasiun Bekasi ini telah rusak selama 100 hari terakhir dan hingga kini tidak kunjung diperbaiki. Sejumlah pengguna kereta api Indonesia, khususnya pengguna kereta komuter lain, Rabu malam menggelar aksi kepedulian terhadap sarana publik seperti eskalator yang rusak di stasiun Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam aksinya, sejumlah pengguna kereta menggelar aksi menaruh miniatur berupa makam dan menabur bunga di atas makam atau tepat di depan eskalator yang tidak dapat digunakan oleh calon penumpang. Diketahui aksi protes ini agar pengelola stasiun atau PT KAI serius dalam memberikan dan merawat fasilitas publik. Selain itu, pengguna kereta api menilai kehadiran eskalator di stasiun Bekasi ini dianggap sangat membantu penumpang. Pasalnya, tidak semua penumpang mempunyai fisik yang kuat untuk turun maupun naik di anak tangga secara manual. Tadi kami membawa karangan bunga, kemudian ada makam ya. Tadi teman-teman juga tabur bunga, kita berdoa di sana, kita mendoakan supaya KAI lebih baik lagi melayani publik. Jadi pesannya itu, karena KAI ini sudah bagus sekali, tinggal kita mendorong terus agar memperbaiki pelayanannya, terutama masalah eskalator yang sudah 100 hari mati ini. Sejauh ini mereka hanya menginformasikan akan segera diperbaiki, cuman belum tahu diperbaikinya kapan ya teman-teman. Ada berapa eskalator yang rusak di stasiun tadi? Setahu saya sih yang eskalator ini ya, cuman di eskalator Bekasi ini satu, cuman banyak juga teman-teman yang laporan dari berbagai stasiun juga itu nggak berfungsi. Jadi semoga aja dampaknya dampak baik sih dari saya melaporkan si stasiun yang mati ini tuh berdampak ke eskalator yang lainnya gitu. Matinya atau tidak berfungsinya eskalator di stasiun Bekasi terjadi sudah mencapai ke 100 hari. Berbagai upaya pun sudah dilakukan melalui kritikan atau laporan lewat media sosial Twitter atau X. Namun sayangnya belum direspon sesuai keinginan warga. Erik Kustara, Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah emak-emak di kota Bekasi, maksud kami Cimahi, Jawa Barat, rela antri mengular demi mendapatkan bantuan sosial beras 10 kg yang diberikan pemerintah. Ya, sementara itu di Surabaya, warga berbondong-bondong mengantri di Pasar Sido Topo untuk mendapatkan sembako dengan harga yang murah. Ratusan mama mengantri di Kelurahan Citerep, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Rabu pagi. Mereka rela datang untuk mendapatkan beras gratis seberat 10 kg yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat. Warga yang tercatat sebagai penerima bantuan sosial pun sumringah mendapatkan bantuan beras gratis di tengah harga beras yang mahal di pasar. Alhamdulillah ada bantuan. Yang pertama kali dapat sih belum pernah dapat. Berapa Bu sekarang Bu? Biasa. Paling murahnya sekarang 13.500. Paling murah itu? Kan 1.000 kalau 16.000 di warung. Oh, di warung. Iya, per kilo. Oh, per kilo. Berarti dengan adanya bantuan ini sangat membantu ya Bu? Iya, sangat membantu bagi rakyat yang kecil 10.000. Diketahui cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan didistribusikan kepada 2.283 Cimahi. Selain itu, dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat membantu menekan angka inflasi di kota Cimahi, khususnya di Kelurahan Citerep. Sementara itu, pasar bahan pokok murah digelar di Pasar Induk Sido Topo, Surabaya, Jawa Timur, Kamis pagi. Warga yang didominasi kalangan mama ini pun langsung menyerbu pasar murah. Beberapa harga pangan yang dijual di pasar ini dinilai lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Seperti harga beras kemasan 5 kg yang dijual Rp53.000, sementara untuk minyak 1 liter dijual Rp13.500. Minyak 2 karung. Sama beras 6 sak. Beras 6 sak ya? Berapa harganya kalau di sini? Harganya 53.500 kalau beras. Kalau minyak harganya 13.500.
dan gula, serta minyak goreng. Pasar murah ini sudah digelar sebanyak 5 kali dan pihak pasar selalu menyediakan beras sebanyak 3 ton untuk warga Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia. Ratusan migran Rohingya kembali berdatangan di Desa Kuala Parek, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Ya, sementara itu akibat nekat beroperasi saat hujan, sebuah truk tambang pasir terseret banjir lahar di jalur aliran lahar Gunung Semeru. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Sebanyak 137 pengungsi Rohingya berlabuh di pesisir Desa Kuala Parek, Aceh Timur pada Kamis pagi. Begitu tiba, mereka langsung menjalani pemeriksaan medis dan dinyatakan dalam keadaan sehat. Masyarakat dan pemerintah setempat melayani para pengungsi sebagai bentuk kemanusiaan. Meskipun demikian, warga menolak kedatangan para imigran ini ditempatkan di desa mereka. Namun menjelang malam, para pengungsi Rohingya masih berada di desa tersebut. Sebanyak 5 unit mesin fogging diterjunkan untuk mengasapi desa Merican, Ponorogo, Jawa Timur pada Kamis. Kegiatan fogging ini sudah dilakukan sejak 3 bulan terakhir, lantaran lebih dari 200 warga dusun terjangkit virus chikungunya yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Meski tidak mematikan, namun penyakit ini cukup mengganggu aktivitas warga lantaran penderita merasakan lemas, lesu, dan sakit pada persendian. Usai melakukan fogging, Dinas Kesehatan mengimbau warga untuk melakukan prosedur pemberantasan sarang nyamuk. Sebuah truk tambang pasir di Desa Sumberluwuh, Lumajang, Jawa Timur terseret banjir lahar Gunung Semeru pada Kamis sore. Truk tidak bisa dijalankan lantaran hampir separuh badan truk terendam pasir. Beruntung, sang supir berhasil menyelamatkan diri dan meminta bantuan untuk mengevakuasi kendaraannya sebelum banjir makin parah. Kejadian ini bermula saat sang supir nekat melakukan muatan pasir saat hujan mengguyur kawasan tersebut. Namun, roda truk tersangkut saat hendak naik, truk berhasil dievakuasi setelah alat berat diturunkan. Tim Liputan CNN Indonesia. Sejumlah aksi unik para capres terekam kamera. Ini ada Prabowo Subianto yang cupika-cupiki alias cium pipi kiri dan kanan dengan mantan istrinya Titik Soeharto di hadapan sang anak Didit saat menghadiri acara reuni akbar di Jakarta. Sementara Ganjar Pranowo merinding saat melihat ular besar yang dijual di pasar ekstrim Tomohon, Manado, Sulawesi Utara. Adapun Anies Baswedan terlihat menggunakan ampu, yaitu penutup kepala dari adat suku Batak Selatan, Sumatera Utara. Capres nomor 3 Ganjar Pranowo memanfaatkan hari kampanye ke-64 di Manado, Sulawesi Utara. Salah satu lokasi yang ia kunjungi adalah Pasar Ekstrim Tomohon Kamis pagi. Ganjar sempat kegelian hingga merinding saat melihat daging ular besar yang digantung untuk dijual oleh pedagangnya. Tak hanya itu, dalam safari politiknya ke Sulawesi Utara ini, Ganjar juga menyempatkan diri untuk berdialog bersama warga dan mencicipi kue cucur khas Tomohon. Momen tak biasa terjadi saat calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri acara reuni akbar Rabu Biru untuk Indonesia di Kemang Village, Jakarta, Rabu malam. Dalam kesempatan itu, Prabowo bertemu Titik Soeharto yang merupakan mantan istrinya. Aksi Prabowo dan Titik yang cipika-cipiki sambil bertegur sapa di hadapan sang anak Didit Hadi Prasetyo itu pun langsung disambut senyum para pendukungnya. Titik Soeharto merupakan wakil ketua Dewan Pembina Gerindra sekaligus Dewan Pembina Relawan Rabu Biru untuk Indonesia. Tak ada pembicaraan serius dalam acara ini. Prabowo hanya mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir. Ia merasa senang karena banyak melihat wajah lama yang setia mendukungnya. Sementara itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye akbar di lapangan Istana Raja Nasional, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
menyampaikan pidato dan deklarasi menggaungkan gagasannya mengenai perubahan di atas panggung. Ia terlihat menggunakan penutup kepala dari adat suku Batak Angkola bernama ampu berwarna hitam dengan ornamen emas. Di hari yang sama, Anies akan berkampanye di lapangan Reformasi, Deli Serdang. Tim Liputan CNN Indonesia. Saat melintasi daerah Sleman di sela kunjungan kerjanya, rombongan Presiden Jokowi disambut para pendukung Ganjar Mahfud yang meneriaki nama paslon pilihan mereka. Ya, para pendukung paslon 03 ini menyebut di pemilu sebelumnya mereka adalah pendukung Jokowi. Pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meneriakkan nama capres, cawapres mereka ketika iring-iringan mobil Jokowi melintas. Mereka juga mengajukan simbol 3 jari ke arah rombongan. Peristiwa ini terjadi ketika rombongan Presiden Jokowi melintas di dekat lokasi kunjungan kerja dalam rangka Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-101 di Kampus UNU Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketika Presiden Ganjar Mahfud serta mengacungkan 3 jari. Mereka mengaku dulu sebagai pendukung Jokowi pada pemilu 2014 dan 2019. Sebelumnya, kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta diwarnai insiden. Seorang pria membentangkan spanduk berisikan ucapan selamat datang kepada Jokowi dan dukungan ke calon Presiden Ganjar Pranowo. Tim Liputan CNN Indonesia. Calon Wakil Presiden nomor 3, Mahfud MD resmi menyampaikan surat pengunduran dirinya selaku Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo. Ya, dalam surat tersebut terdapat 3 hal yang disampaikan Mahfud terkait pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam. Pernyataan mundur dari jabatannya selaku Menko Polhukam disampaikan langsung Mahfud MD kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis. Dalam konferensi pers yang digelar usai bertemu Presiden, Mahfud menyebut dalam surat pengunduran diri tersebut terdapat 3 hal yang disampaikan kepada Jokowi, yakni ucapan terima kasih kepada Presiden karena telah mengangkat dirinya sebagai Menko Polhukam secara terhormat pada 23 Oktober 2019, permohonan pengunduran diri dari jabatan Menko Polhukam, serta permohonan maaf bila ada hal yang kurang dapat diselesaikan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum, tidak ada ketegangan apapun gitu. Hanya karena perkembangan politik memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Cukup ya, cukup, makasih. Mahfud mengaku pertemuannya dengan Presiden Jokowi berlangsung lebih dari 10 menit. Diselingi obrolan ringan dalam suasana kekeluargaan. Samsung Electronics Indonesia kembali merilis smartphone terbarunya, yakni Samsung Galaxy S24 series yang terdiri dari 2 tipe, yakni Samsung Galaxy S24 dan Samsung Galaxy S24 Ultra. Series terbaru ini menggunakan teknologi Artificial Intelligence atau AI yang disematkan ke dalam ponsel dengan beragam fitur menarik. Berikut ulasannya. Sejak diumumkan akan hadir pada akhir 2023 lalu, Galaxy AI menjadi salah satu terobosan teknologi teranyar dari Samsung yang paling ditunggu. Kini, para penggemar brand Samsung dapat menjajal teknologi AI on device secara langsung melalui Samsung Galaxy S24. Mulai dari chat assist yang mempermudah kita untuk bertukar pesan dalam berbagai bahasa, hingga live translate yang akan mempermudah kita untuk berkomunikasi secara langsung dengan seorang dalam berbagai bahasa. Uniknya, gawai terbaru dari Samsung ini juga menyematkan fitur Circle to Search with Google yang memungkinkan para penggunanya untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait gambar, video, atau bahkan teks di ponsel hanya dengan melingkarinya saja. Galaxy AI ini akan membuat suatu terobosan baru yang akan membuat tren smartphone akan berubah menjadi AI phone, Galaxy AI phone. Dan ini adalah baru permulaan, karena akan semakin banyak AI fitur AI yang akan lahir berikutnya. Ini Galaxy AI adalah baru awal dari suatu perubahan yang akan sangat besar terjadi ke depan. Smartphone
smartphone keluaran terbaru ini bisa dipesan melalui sistem pre-order yang telah berlangsung sejak 18 Januari 2024 dan akan berakhir pada 6 Februari 2024 mendatang dengan beragam promo menarik hingga total mencapai 8 juta rupiah. Untuk harga yang ditawarkan mulai dari 13 jutaan rupiah saja untuk Samsung Galaxy S24. Sementara untuk Samsung Galaxy S24 Ultra dibanderol mulai dari harga 21 jutaan saja. Jelang Imlek, bisnis ikan bawal putih kebanjiran order. Harga lelangnya melonjak tajam dan nelayan pun untung hingga jutaan rupiah. Ya, informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali. Tetap jaga kondisi. Pastikan kemurnian menemanimu. Minum 1 kaleng Bear Brand setiap hari. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Di pundak rakyat ada banyak harapan dan cita-cita. Harapannya ada yang sukses di Makmur. Tak berfungsi fasilitas kesehatan. Bikin semua bisa dapat kerja. Ini saatnya kita sasar. Wujudkan harapan dari setiap pundak rakyat. Kami titipkan Indonesia di pundakmu. Indonesia pasti lebih baik. Ganjar Presiden Rakyat. Bosen nih. Diputar, dikilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo Soft Cake baru, terbuat dari Oreo, selembut cake dengan coklat berlimpah. Mau jajan di luar, Kak. Apa maunya jajan terus ya? Wow, coba pakai Palmia Margarin serbaguna. Margarinnya asli, nutrisinya lengkap dan lebih sehat. Aroma dan rasa masakan pasti lebih wow. Palmia Margarin, ciptakan rasa yang wow di setiap masakan. Hei, dari mana kamu? Dari rapat sama situ. Bohong, kamu habis makan ini kan? Pakai saus padang kan? Makanya guys, habis makan kiss dulu dong. Kiss, harum wangi habis makan. Saya optimis bahwa PSI bisa masuk Senayan di tahun 2024. PSI menang, pasti menang. PSI partai Pak Jokowi. Sidoran Swan 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Sidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula Imun Up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Sidoran, siap jadi kuat dan cerdas. Lihat, layangan. Kasihan, gak bisa main karena masuk angin. Fix Play Brown dengan minyak eukaliptus, mentol, dan camphor. Berikan sensasi hangat, bantu legakan 5 gejala masuk angin dan batuk. Fix Play Brown. Kopi dengan Max Creamer. Teh dengan Max Creamer. Minuman coklat dengan Max Creamer. Hanya Max Creamer membuat makanan dan minuman menjadi kaya rasa. Maximize your pleasure. PSI menang, pasti menang. Partai Jokowi. PSI menang, pasti menang. Partai Jokowi. Energi untuk tubuh penting, tapi lebih penting energi untuk otak. Saat Megachicken Champion lebih lengkap dengan susu dan protein telur. Ya cuma kasih energi untuk tubuh, tapi juga energi untuk otak. Energi untuk tubuh, energi untuk otak. Masih rontok, gimana dong? Pakai Pantene baru, formula dengan mikroprovitamin yang meresap, rambut lebih kuat dari dalam, hingga 10 kali lebih kuat lawan rontok. Pantene baru. 3 kandidat capres kembali dipertemukan di atas podium. Tuan rumah di negeri sendiri sekaligus tamu mempesona di negeri orang. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Rakyat butuh bekerja. Rakyat butuh lapangan kerja lebih banyak. Investasi harus lebih banyak. Pilihan Indonesia. Debat Capres Pemilu 2024. Minggu 4 Februari jam 7 malam. Live. Ini baru Trans 7. Alah, lapar sih. Aha, berapa paket abon aja? Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Berapa makin? Banyak rasa, siap aktif lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Semuanya ada di Extra Point. Baju baru ada, makan enak ada.
mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. ABC Ekstrim pedas baru dengan cabai hiung dari Indonesia yang pedas banget. Saya, pemadam kepedesan. Nikmatnya, bikin gak bisa berhenti. ABC Ekstrim pedas, ekstrim pedasnya, ekstrim nikmatnya. Coba sekarang. Tetap jaga kondisi. Pastikan kemurnian Bayepani. Minum 1 kaleng Bear Brand setiap hari. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Ya tuh, Jen. Hujan, Mas. Dapat apa? Oh, hujan, Mas. Ya tuh, Jen. Hujan, Mas. Temukan hadiah di balik kemasan bertanda khusus. Dapatkan emas, ada gratis Gentojen satu lagi. Ibu-ibu pasti dapat hadiahnya. Di Gentojen kita dapat emas. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. ABC Ekstrim pedas baru dengan cabai hiung dari Indonesia yang pedas banget. Saya, pemadam kepedesan. Nikmatnya, bikin gak bisa berhenti. ABC Ekstrim pedas, ekstrim pedasnya, ekstrim nikmatnya. Coba sekarang. Wah, anaknya lebih aktif ya. Rahasianya apa? Pilih susunya yang tepat. Sidoran Smart Soto Plus. Karena 9 dari 10.000 pilih Sidoran. Pilihan lebih sehat, gula lebih rendah. Sidoran Smart dari susu sapi Australia dan New Zealand. Dengan formula imun up tinggi DHA. Pilihan ibu cerdas. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas. Tetap tumbuh optimal. Anak Sidoran siap jadi kuat dan cerdas. Kulitku belang dan kusam. Tenang, ada Clean Lovely Body Wash baru dengan multivitamin dan niacinamide. Busa yang lembut, mencerahkan, bikin kulit glowing menyeluruh, no more insecure. Baiklah, hello glowing. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Ada yang baru nih dari Jepang. Wah. Pizza Tasty Chicken Teriyaki. Wow. Dipanggang khas Jepang, manis, gurih, karamelai. Dengan teknologi Bito, siap makan. Chicken Teriyaki. Rasanya, so tasty. Ada sweet crunch. Autentik Jepang asli. Oishi. Rasanya enak, minyak kenyal. Cobain chicken teriyaki 100% daging ayam asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Ibu, saya sering lelah dan pusing. Kamu terlihat pucat juga. Mungkin itu tanda kamu kekurangan zat besi. Minum Sangobion bila perlu. Sangobion, multivitamin dan mineral dengan zat besi pembentuk sel darah merah. Aktifkan hari Sangobion. Dar, baru. Ini sudah rawit dingin ayam krim. Ini juga rawit asli yang gak pakai ribis. Kaldu ayamnya gurih. Topping balbal ya, crunchy. Pedasnya, wah, rawit dingin. Ini sudah rawit dingin ayam krim. Dari Wings Food. Lihat, layangan. Kasihan, gak bisa main karena masuk angin. Fix Vibra dengan minyak eukaliptus, mentol, dan camphor. Berikan sensasi hangat, bantu ledakan 5 gejala masuk angin dan batuk. Fix Vibra. Nelayan pesisir pantai selatan Kebumen, Jawa Tengah banjir cuan menjelang perayaan Imlek. Hal ini karena banyaknya permintaan ikan laut. Salah satunya adalah ikan bawal putih yang kini harga lelangnya bisa mencapai Rp700.000 per kilogram. Ya, berkah cuan Imlek juga dirasakan oleh peternak belut di Sidoarjo, Jawa Timur. Peningkatan pesanan hingga 10 kali lipat dari hari biasa dan diekspor ke Tiongkok. Para nelayan di Desa Pasir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, berbahagia karena banjir cuan. Mendekati perayaan Imlek, para nelayan yang pulang melaut langsung menuju tempat pelelangan ikan untuk langsung menjual bawal putih yang banyak dicari. Sebab bawal putih menjadi salah satu kuliner sajian khas Imlek. Harga ikan bawal putih bisa meroket hingga 100%. Saat ini harga bawal putih di tingkat lelang bisa menyentuh angka Rp200.000 hingga Rp700.000 per kilogramnya, tergantung ukuran. Baru 2 hari lah yang bagus. Ya, harga lumayan bagus sekarang. Ya, kalau yang 2
korban ya mencapai 100 lah. Ya, kalau sebenarnya puncaknya barangkali mungkin besok per awal Februari karena mendekati klimaks, jadi biasanya itu angka cukup naik signifikan. Ini masih standar, Para nelayan pun dalam sehari mampu mengantongi uang berkisar antara 1 juta rupiah hingga 2 juta rupiah dengan tangkapan ikan bawal putih. Ikan bawal putih yang dilelang kemudian dijual kembali ke sejumlah pasar ikan maupun rumah makan di Kabupaten Kebumen dan sekitarnya. Tak hanya bawal putih, belut juga menjadi komoditas yang banyak dicari jelang Imlek. Hal ini membuat peternak belut di Sidoarjo, Jawa Timur meraup untung berlipat untuk memenuhi pesanan ke Tiongkok. Peningkatan pesanan hingga 10 kali lipat dari hari biasa membuat para peternak mengambil belut dari sejumlah daerah seperti Kalimantan dan Sumatera. Peningkatan belut sendiri itu dimulai dari 22 Desember menjelang sampai sekarang hingga menjelang Imlek, peminta belut di Cina tersebut bisa dibilang meningkat. Yang awalnya dulu bisa dibilang per kilo cuman 800 kilo, sekarang udah kiriman 5 ton, 6 ton sampai 10 ton. Dari data Balai Karantina Jawa Timur, jelang perayaan Tahun Baru Imlek, peningkatan ekspor juga terjadi pada komoditi penting, kakap merah, sayur, dan juga kerapu. Dari sebelumnya nilai ekspor komoditi tersebut hanya berkisar di angka 1 hingga 4 miliar, namun sejak Desember 2023 hingga kini telah mencapai 10 hingga 23 miliar rupiah. Ikan tenggiri, kemudian layur, kerapu, konsumsi hidup ya, dan itu sama Cina dan Hongkong menjadi negara tujuan favorit. Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur mulai memperketat pengawasan terhadap komoditas yang akan diekspor untuk tetap menjaga kualitas yang terbaik. Tim Liputan CNN Indonesia. 3 orang meninggal dan 9 lainnya terluka akibat hanggar yang sedang dibangun di Bandara Boise, Idaho, Amerika Serikat runtuh. Ya, sementara itu ledakan bom terjadi di tengah aksi demonstrasi di wilayah Baluchistan, Pakistan dan menewaskan 4 orang, 6 lainnya terluka. Dan sayang sekali informasi ini sekaligus mengakhiri redaksi pagi hari ini. Jangan lupa, besok Sabtu dan Minggu redaksi pagi akhir pekan akan hadir pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kembali kami ingatkan Anda, segeralah download Alobank dan upgrade ke Alo Prime mendapatkan beragam keuntungan. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Sebuah kapal kargo menabrak jembatan Zárate Brazolango yang menghubungkan provinsi Buenos Aires dan Entre Rios pada Selasa. Kecelakaan itu menimbulkan kekhawatiran jembatan akan roboh mengingat besarnya badan kapal yang memiliki panjang 228 meter dan lebar 36,5 meter. Tabrakan terjadi akibat kegagalan sistem kemudi yang menyebabkan kapal kehilangan kendali. Angkatan Laut Argentina menyatakan sedang menilai kerusakan struktural pada jembatan. 3 orang tewas dan 9 korban lainnya terluka akibat hanggar yang sedang dibangun di Bandara Boise, Idaho, Amerika Serikat runtuh pada Rabu. 5 korban yang terluka dalam kondisi kritis. Petugas pemadam kebakaran mengatakan sebuah kren roboh pada saat bersamaan beberapa korban berada di atas sehingga memerlukan upaya penyelamatan khusus. Hingga kini pihak berwenang sedang menyelidiki penyebab kerusuhan tersebut. 4 orang tewas dan 6 korban lainnya terluka akibat ledakan bom di tengah aksi demonstrasi di wilayah Baluchistan, Pakistan pada Selasa. Serangan itu menargetkan massa dari pendukung partai Pakistan Tehrik-i-Insaf yang dipimpin oleh mantan